Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rita, saya perawat Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya bekerja di rumah sakit ini sejak tahun 94. Nah, pengalaman saya bekerja di sini itu sangat excited banget, mulai dari perawat ruangan biasa, kemudian beralih ke perawat ruangan intensif selama 8 tahun, kemudian pernah juga menjadi perawat pembimbing klinik atau clinical instructor, dan kemudian terakhir adalah sebagai supervisor. Saat ini saya bekerja sebagai supervisor di ruangan semi intensif intermediate care di tahun 2019. Nah, pengalaman saya selama merawat pasien di Rumah Sakit Premier Jatinegara itu sangat beragam sekali, mulai dari menghadapi pasien yang dengan complicated sampai terakhir saya pernah merawat pasien COVID di ruangan intensif. Selama pandemi 2 tahun saya menjadi supervisor di ruangan COVID intensif, dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat-sangat berat bagi saya, bagaimana pasien yang tadinya kesadarannya penuh, kesadaran full, ternyata besok atau lusa pasien sudah tidak ada. Terus, nah 2 tahun tersebut kita memang berpacu kepada waktu dan penanganan pasien-pasien yang kritikal. Oke, sejujurnya di awal saya tamat SMA saya belum kepingin untuk jadi perawat. Tapi sejak masuk perawat D3, kemudian saya mengalami langsung terjun ke pasien, ke masyarakat, itu menimbulkan rasa empati yang dalam gitu. Jadi bagi saya sejak saat itu saya merasa kalau pasien saya adalah di perawat, karena ketika menghadapi pasien yang tidak berdaya dan akhirnya dia berubah menjadi baik, itu suatu kepuasan yang tidak bisa dinilai dari materi. Itu yang menjadi kebanggaan bagi saya, bukan dari segi materinya ya, tapi dari segi kepuasan batin. Begitu juga nilai keperawatan itu sampai dibawa ke rumah. Jadi ketika ada keluarga atau saudara atau tetangga yang mengeluhkan keluhan-keluhan, itu secara cepat dan tanggap saya selalu memberikan keperawatan, secara ikhlas memberikan pelayanan ke mereka. Oke, adaptasi dari ruangan semi intensif, kemudian timbul pandemi dan beralih ke intensif COVID, itu memang perlu ekspor yang luar biasa dari diri sendiri dulu. Kita perlu mempersiapkan fisiknya harus kuat. Karena apa? Karena memang kita berhadapan langsung dengan pasien yang notabene itu adalah sangat menular. Kemudian persiapan mental juga, karena kita bisa berhadapan dengan pasien dan juga keluarga, di mana selama di ruangan COVID itu kan keluarga tidak boleh menunggu di dalam. Otomatis komunikasi antara pasien dan keluarga itulah dari keperawatan. Kita yang membantu memberikan video call, menghubungi keluarga, dan itu memang memang benar kerja yang benar-benar excited banget. Dan alhamdulillah semua itu kami dari tim keperawatan intensif COVID dapat melakukannya dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah pun teman-teman yang bekerja di intensif itu sehat-sehat semua, dan itu berkat adanya dari kita dan dari manajemen rumah sakit pun memberikan support bagi kita dengan vitamin, memberikan APD yang lengkap, dan juga memberikan konsumsi yang baik. Kemudian
juga tak lupa kita juga berdoa dan support dari keluarga kita masing-masing. Alhamdulillah banget, semoga tidak ada lagi COVID berikutnya, dan mudah-mudahan Indonesia kembali sehat seperti sedia kala. Intensive care semi intensif itu di bawahnya intensive care ya, artinya untuk pasien yang tidak mengalami gangguan pernafasan. Jadi pasien yang membutuhkan perawatan yang intensif tapi belum memerlukan alat penunjang untuk pernapasan seperti ventilator. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang bergabung ke semi intensif adalah pertama itu critical care-nya yang harus diasah. Critical care ini setiap orang kan pasti beda-beda, dimana kita harus mampu memahami setiap pasien yang terpasang monitor, kondisi pernapasannya bagaimana memantau cairan tubuh pasien. Itu memang perawat intensif harus mampu menganalisa seperti itu, dan tentunya semua itu hasil dari pemantauan itu tetap kita kolaborasi dengan dokter sebagian medisnya. Di samping itu perawat intensif itu juga memiliki jiwa care yang lebih pastinya ya, karena di sini pasien rata-rata kan tidak berdaya, pasien yang tidak mampu melakukan kegiatan daily aktivitas sehari-hari. Jadi kita harus sebagai perawat intensif harus lebih care untuk memberikan hal itu. Ini tidak berlaku juga buat perawat intensif, tapi buat perawat-perawat lainnya di seluruh Indonesia. Untuk menjadi perawat profesional, yang pastinya kita harus tahu dulu ya, jiwa itu harus kembali dari hati kita dulu nih. Jangan menjadi perawat karena memang udah jalannya, bukan begitu. Mungkin awal oke lah dari jalannya, tapi kita tetap memiliki jiwa melayani yang pastinya. Itu yang penting, karena kalau jiwa melayaninya ada, ketulusannya ada, sehingga pelayanan yang akan dilihat oleh pasien itu akan kelihatan kita itu tulus atau tidak. Itu yang penting, yang kita harus perhatikan, terutama dari segi bagaimana kita komunikasi terapeutiknya, body language kita dalam memberikan pelayanan, itu yang paling utama. Di samping itu yang penting kita punya skill juga. Itu kan tadi soft kompetensinya, hard kompetensinya skill kita sebagai perawat. Mungkin di teman-teman perawat pasti sudah pada lulusnya D3, apa S1, apa S2, tapi semuanya itu pasti sudah ada parasat yang sudah dijadikan standar operasional prosedur. Jadi harus tetap mengikuti hal itu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, dengan teman sejawat, maupun dengan bidang penunjang medis lainnya. Itu penting juga bagi kita. Dan yang penting di samping itu kita juga harus jadi kalau keperawatan itu jangan tindakan kerjaan kita jangan hanya dihitung dari segi materinya aja yang kita dapat, tapi yaitu kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas, insya Allah rezeki itu akan muncul. Hidup perawat rumah sakit Premier Jatinegara. Terima kasih. Wassalamualaikum.